Kalau merasa pede terhadap kemampuannya sendiri, mengapa sampai mencuri start segala? Gitu kan? Elit Partai Demokrat pun turun tangan. Andi Arief membalas pernyataan Bawaslu. Menurut Andi Arief, Bawaslu harusnya menegur Presiden Jokowi karena Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Ganjar, Erlangga, dan Prabowo. Andi Arief juga menyinggung lembaga-lembaga survei yang dia sebut mengendorse capres-cawapres lebih awal. Andi Arief mempertanyakan etika buat lembaga-lembaga survei tersebut. Lah, kok lembaga survei disebut mengendorse? Termasuk Anies dan AHY dong ya. Punya masalah dengan ins itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi. Saya tidak katakan itu. Takbir. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sampai 3 kali berturut-turut mengaudit yaitu proyek Formula E ya, yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan bersih, tidak ada tindak korupsi. Tapi ternyata tetap KPK ingin menangkap, bahkan ingin memenjarakan Pak Anies Baswedan. Akhirnya terbongkar oleh pengacara Brigadir Yosua, yaitu Bapak Komarudin Simanjuntak, ada dana 300 triliun yang digunakan untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga akhirnya kita bisa melihat dana 300 triliun itu untuk menghabisi Anies Baswedan. Sehingga sekarang tak satu demi satu sudah mulai bermunculan untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan. Satu sisi Bapak Jenderal Purnawilan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, menyatakan di sebuah seminar, oligarki, artinya Taipan Cina, cukup menyiapkan 50 triliun untuk membeli Indonesia, untuk membayari ketua umum parpol. Sementara untuk menghabisi Anies Baswedan 300 triliun. Berarti Indonesia dan Pak Anies lebih bahaya Anies Baswedan di mata oligarki. Ngakak bela Anies serang Jokowi, Andi Arief bikin Anies kena tuampol Bawaslu. Di balik kegarangan partai-partai oposisi, sebenarnya mereka ini tahu dan mengakui kekuatan seorang Presiden Jokowi. Jokowi itu bukan presiden kaleng-kaleng, bukan yang suka duduk diam terus bikin lagu, bukan yang menyebut diri prihatin namun minim solusi. Kaleng-kaleng, bukan yang suka duduk diam terus bikin lagu, bukan yang menyebut diri prihatin namun minim solusi. Presiden Jokowi nggak kayak gitu. Ini presiden yang punya nyali, yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Mengapa? Karena publik bisa merasakan kekuatan, nyali, dan rasa tanggung jawab beliau. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat itu juga sebuah kekuatan yang super besar. Untuk ditelusuri lebih lanjut, penelusuran tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan hasilnya dilaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur. Jika kita bicara dalam konteks politik, lihat saja gema dari pernyataan Presiden Jokowi soal rambut putih dan kerut di wajah sebagai ciri seorang pemimpin. Pernyataan ini bergema sampai luas dan dalam ya, lebih berimbas ketimbang ketika lawan politiknya bicara soal PKI. Ngomong aja, ini PKI, itu PKI, emang mayoritas rakyat percaya? Apalagi kalau ada yang berani malu menyebarkan hoaks bahwa Presiden Jokowi keturunan PKI. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2018. Anda akan dihajar sama netizen ya. Nah, ketika Presiden Jokowi bilang rambut putih dan kerutan di wajah, khususnya rambut putih itu ya, isu itu beredar masif. Jadi jadi bahan analisa para pengamat politik, jadi bahan lelucon para menteri Jokowi. Ya nggak apa-apa. Namun demikian, walaupun Bawaslu sudah bersemangat penuh secara masif terkait dengan pembangunan ini, Bawaslu sesungguhnya untuk mengimbau pada kita. Dan satu, mematuhi. Pak Jokowi juga ngomongnya sambil ketawa kok. Atau beliau tidak menyebut nama kan? Itu aja sudah bikin lawan politiknya kalang kabut. Apalagi ketika Presiden Jokowi menyebut nama, yakni ketika bercerita soal Pilpres di peringatan Hari Ulang Tahun Partai Perindo.
Presiden Jokowi nggak kayak gitu, ini presiden yang punya nyali, yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Mengapa? Karena publik bisa merasakan kekuatan, nyali, dan rasa tanggung jawab beliau. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat itu juga sebuah kekuatan yang super besar. Jika kita bicara dalam konteks politik, lihat saja gema dari pernyataan Presiden Jokowi soal rambut putih dan kerut di wajah. Sebagai ciri seorang pemimpin, pernyataan ini bergema sampai luas dan dalam. Lebih berimbas ketimbang ketika lawan politiknya bicara soal PKI. Ngomong aja ini PKI itu PKI, emang mayoritas rakyat percaya. Apalagi kalau ada yang berani malu menyebarkan hoax bahwa Presiden Jokowi keturunan PKI, Anda akan dihajar sama netizen. Nah, ketika Presiden Jokowi bilang berambut putih dan berkerut di wajah, khususnya rambut putihnya, isu itu beredar masif. Jadi bahan analisa para pengamat politik, jadi bahan lelucon para menteri Jokowi. Ya nggak apa-apa, Wong Pak Jokowi juga ngomongnya sambil ketawa kok. Toh beliau tidak menyebut nama kan? Itu aja sudah bikin lawan politiknya kalang kabut. Apalagi ketika Presiden Jokowi menyebut nama, yakni ketika bercerita soal Pilpres di peringatan HUT Partai Perindo. Presiden Jokowi kemudian bikin kaget karena menyebut kejahatannya. Presiden Jokowi kemudian bikin kaget karena menyebut kejahatan kelihatannya. Setelah ini jatahnya Pak Prabowo, hebohlah dunia persilatan kan? Dan bagi warga, bagi para lawan politik Jokowi, pernyataan itu sangat menohok dan menyentak. Mereka tidak menyangka kalau Presiden Jokowi sampai menyebut nama Prabowo. Kok bisa? Nah, itu yang sudah direklarasikan sebagai bakal calon presiden tanpa koalisi pengusung, yang belum juga terbentuk sampai kini. Orangnya sudah keliling-keliling aja menggalang massa. Kalau bukan kampanye namanya apa? Kok bisa? Safari politik Anies memang jadi sorotan ya. Banyak negatifnya ketimbang positifnya. Ya pastilah di daerah-daerah yang didatangi itu pasti ada pendukung Anies. Pasti para pendukung Anies ini menyambut Anies dengan meriah. Namun ini kan bukan masanya kampanye. Tidak ada calon lain yang jadi saingan Anies. Safari politik Anies juga kental dengan politisasi masjid, dengan acara penandatanganan petisi dukungan menjadi presiden 2024 di masjid. Nah, yang menyambut dengan protes pun ada. Di Makassar, kedatangan Anies juga disebut dengan demo para mahasiswa. Mereka menyambut tujuan Anies ke sana ya kampanye, padahal belum waktunya kampanye buat 2024.